Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang salah satu hal penting yang sering kita hadapi, tapi kadang kita abaikan, yaitu dampak negatif dari teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Zaman sekarang, hampir semua orang terhubung dengan teknologi, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita nggak lepas dari HP, internet, sosial media, dan berbagai aplikasi. Teknologi memang memudahkan hidup, tapi tanpa disadari juga bisa jadi sumber masalah, bahkan bisa membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Saya ingin mulai dengan cerita nyata dari seseorang yang saya kenal. Sebut saja namanya Dinda. Teman satu sekolah, dia termasuk aktif di media sosial. Suatu hari, dia memposting sebuah foto selfie dengan caption yang menurut saya biasa saja. Tapi ternyata beberapa akun anonim justru merespon dengan komentar jahat. Ada yang bilang dia sok cantik, ada yang menghina fisiknya, bahkan ada yang sampai menyebarkan foto itu ke grup lain dan membuat candaan yang tidak pantas. Dinda sempat hilang dari media sosial selama berminggu-minggu. Ternyata dia mengalami tekanan mental yang cukup berat karena komentar tersebut. Dia jadi minder, takut tampil di depan umum, dan sempat ingin pindah sekolah. Ini adalah salah satu contoh nyata cyberbullying. Salah satu dampak negatif yang muncul karena penyalahgunaan teknologi informasi. Selain cyberbullying, saya juga pernah melihat kasus penyebaran hoax. Waktu pandemi dulu, ada berita yang katanya minum air garam bisa sembuh dari COVID. Banyak orang tua percaya, padahal itu tidak benar. Padahal bahayanya informasi yang tidak dicek kebenarannya. Orang bisa langsung percaya hanya karena baca di grup WA atau status teman. Ini bisa menyebabkan kebingungan, bahkan membahayakan kesehatan. Contoh lainnya ada kecanduan gadget. Coba kita perhatikan anak-anak kecil zaman sekarang. Padahal ada banyak perbedaan. Banyak dari mereka yang lebih kenal karakter game daripada teman di sekitar rumah. Saya pernah lihat anak tetangga yang lebih banyak diam, matanya selalu tertuju ke layar, dan susah diajak ngobrol. Ternyata dia terbiasa main game sampai 6 jam sehari. Ini bisa mengganggu perkembangan sosial dan emosinya. Dan jangan lupa soal penipuan online. Kita sering melihat iklan di media sosial dan menjual barang branded dengan harga yang super murah. Teman ibu saya tergiur beli tas. Jadi saya sudah bahas beberapa dampak negatif teknologi informasi seperti cyberbullying, penyebaran hoax, penipuan online, dan kecanduan gadget. Sekarang saya ingin berbagi cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menangani hal-hal tersebut, supaya teknologi tetap jadi hal yang bermanfaat, bukan malah merugikan. Yang pertama, jangan mudah percaya dan selalu cek informasi. Kita harus belajar berpikir kritis. Jangan langsung percaya semua yang kita baca di internet, apalagi yang viral. Kalau ada info yang mencurigakan, coba cari sumber resminya dulu. Misalnya kalau soal kesehatan, cek dulu di website rumah sakit atau dinas kesehatan. Lebih baik kita telat tahu tapi infonya benar, daripada cepat percaya lalu malah salah langkah. Itu malah merugikan. Yang kedua, jaga etika saat berkomentar dan berinteraksi online. Kita harus sadar komentar kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Jangan ikut-ikutan menghina, mengecek, atau menyebarkan foto atau video yang bisa mempermalukan orang lain. Ingat, di balik layar itu ada hati dan perasaan seseorang. Lalu yang ketiga, dibatasi waktu penggunaan gadget. Teknologi memang seru, tapi semua ada batasnya. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Kita bisa pasang alarm atau pengingat agar tidak terlalu lama main HP. Coba luangkan waktu buat ngobrol dengan keluarga, baca buku, atau olahraga ringan. Dengan begitu, kita bisa tetap sehat secara fisik dan mental. Lalu yang keempat, laporkan jika mengalami atau melihat kejahatan digital.
Kalau kita jadi korban cyberbullying atau penipuan online, jangan diam saja, ceritakan ke orang tua, guru, atau orang yang bisa dipercaya. Sekarang juga banyak layanan untuk melaporkan kasus seperti ini secara online. Dan kalau kita melihat teman kita jadi korban, jangan ikut menertawakan. Lebih baik kita bantu, beri semangat, dan ajak dia bicara baik-baik. Yang kelima, bangun kebiasaan menggunakan teknologi untuk hal-hal positif. Gunakan media sosial untuk berbagi hal yang bermanfaat. Kita bisa upload konten edukasi, cerita inspiratif, atau sekedar membagikan kegiatan sehari-hari yang positif. Itu bisa kalian praktekkan. Itu bisa dipraktekkan untuk mengatasi semua hal-hal yang negatif itu. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.